of Miletus. Thales lahir di kota Miletus, sebuah daerah di dekat pelabuhan kuno bagian barat Asia Kecil, sekitar 624 sebelum Masehi. Ia pernah belajar di Mesir dan Babilonia, sehingga mendapatkan ilmu tentang astronomi dan geometri. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa Miletus memang dikenal sebagai tempat asal para pemikir. Thales adalah seorang pedagang, profesi yang membuatnya sering melakukan perjalanan. Dalam suatu kesempatan berdagang ke Mesir dan Babilonia, Thales mempelajari astronomi dan geometri. Thales memiliki pengaruh yang besar pada pemikiran Yunani dan sejarah 10 bangsa barat. Thales memang super jenius. Ia melakukan penyelidikan pada hampir semua ilmu pengetahuan, yaitu filsafat, sejarah, ilmu alam, matematika, teknik, geografi, dan juga politik. Oleh sebab itu, Thales dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan. Thales berusaha untuk menemukan penjelasan naturalistik dunia tanpa mengacu pada supranatural atau mitologis. Thales merupakan saintis pertama yang sudah memahami dasar dari alam semesta dan apa isinya. Ia tidak bisa menerima begitu saja kenyataan bahwa di planet bumi itu ada air, udara, api, angin, kayu, dan sebagainya. Menurutnya, semua yang ada di bumi yang bisa dilihat dan dianggap sebagai fenomena belaka atau gejala. Penemuannya adalah amber, yaitu suatu zat yang keluar dari tumbuh-tumbuhan dan warnanya kekuning-kuningan. Apabila digosok, maka timbul sifat kemagnetan yang dapat menarik benda-benda kecil. Thales juga mengemukakan bahwa bumi itu bentuknya silindris yang terampung di atas air. Dia menjelaskan gempa bumi dengan menghipotesiskan bahwa bumi mengapung di atas air, dan gempa bumi terjadi ketika bumi diguncang oleh gelombang. Pada 585, gerhana matahari disebutkannya akan terjadi pada tanggal 28 Mei atau 30 September pada tahun 609 sebelum Masehi. Ketepatan prediksi ini membuat namanya sangat terkenal dan diabadikan sebagai salah satu dari 7 orang bijak yang terdapat pada hikayat Yunani. Tulisan Thales dalam bidang astronomi lebih dikenal daripada karyanya dalam bidang geometri. Pemikiran Thales yang paling terkenal adalah tentang zat yang menjadi pusat segala sesuatu, di mana airlah sebagai posisi sentral. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Selain itu, menurut Thales, fenomena gempa bumi merupakan bukti kekuatan air yang maha dahsyat. Selain memulai dan merumuskan pertanyaan signifikan, dedikasi lain yang disumbangkan Thales adalah dalam hal etika berbisnis. Ia memberikan wejangan bahwa harta akan menjadi baik apabila diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan untuk hal-hal yang baik pula. Thales termasuk orang yang disebut 7 orang bijak pada waktu itu. Dalam bahasa Yunani disebut hoi hepta sophoi. Sedangkan tentang jiwa, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu dalam semesta ini pasti memiliki jiwa baik, benda mati maupun benda hidup. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylozeisme. Orang yang berbahagia adalah orang yang sehat jasmaninya, kaya jiwanya, dan mau belajar sepanjang hidupnya. Thales of Miletus. Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Ia lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Samos, sebelah timur laut Aegea, tepatnya di Ionia, Yunani. Ayahnya bernama Mnesarchus yang bekerja sebagai pengrajin batu permata sekaligus seorang pedagang. Pythagoras mendirikan sebuah komunitas filosofis di Kroton, Italia Selatan yang dikenal sebagai Sekolah Pythagorean. Ia dikenal juga sebagai Bapak Bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pythagoras percaya bahwa seluruh fenomena alam dapat dijelaskan melalui istilah yang terdapat pada bilangan yang saling berkaitan. Selain sebagai penggagas filsafat bilangan, Pythagoras juga dikenal baik sebagai penemu hukum geometri atau teorema yang berguna untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga. Pemikiran lainnya yang tidak bisa dilupakan adalah gagasan mengenai jagat raya yang bersifat harmoni, kosmos atau tidak kacau, chaos. Menurutnya, keharmonisan alam memiliki kesesuaian dengan harmoni pada musik. Konsep keharmonisan suara musik ini kemudian dijadikan prinsip umum untuk menjelaskan gagasan tentang keharmonisan jagat raya. Dan semua gerakan planet menyuarakan suara harmoni yang mewakili perbedaan notasi musik. Ia juga mengemukakan bahwa bumi itu bulat dan tidak datar. Pythagoras mengatakan bahwa benda bulat itu adalah bentuk sempurna yang mengemukakan bahwa bumi dikelilingi oleh matahari, bintang-bintang, dan planet yang bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran tetap dan bumi sebagai sumbunya. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Pythagoras percaya bahwa angka 6 adalah bilangan yang sempurna, bilangan yang apabila faktor-faktornya dijumlahkan akan menghasilkan bilangan itu sendiri, dan mengandung nilai mistis sehingga dipercaya sebagai simbol keseimbangan. Anaxagoras. Anaxagoras lahir sekitar 500 sebelum Masehi di Klazomenai, Asia Kecil. Dialah filsuf pertama yang datang ke Athena yang pada waktu itu Athena sedang mengalami zaman keemasan. Dengan demikian, Anaxagoras menjadi filsuf pertama yang berkarya di Athena, yang nantinya akan menjadi pusat filsafat Yunani. Anaxagoras menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidaklah tunggal, namun mereka berbeda di dalam jumlahnya. Menurut Anaxagoras, setiap benda bahkan seluruh realitas dalam semesta tersusun dari suatu campuran yang mengandung semua benih dalam jumlah tertentu.
Tentang alam semesta, Anaxagoras juga mengatakan bahwa badan-badan jagat raya terdiri dari batu-batu yang berpijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Anaxagoras juga mengemukakan bahwa bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan karena cahaya matahari yang dipantulkan bulan ke bumi. Ia mengatakan bahwa gerhana bulan disebabkan karena posisi bumi terletak antara bulan dan matahari, sedangkan gerhana matahari terjadi karena bulan terletak antara bumi dan matahari. Benda-benda langit adalah kumpulan batu yang berasal dari bumi yang dapat menyala karena adanya rotasi yang sangat cepat. Pada bidang kosmologi, Anaxagoras terkenal karena teori kosmologinya yang menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari nous, atau akal pikiran yang mengatur dan mengorganisir materi. Ia berpendapat bahwa semua benda mengandung bagian dari segala hal lainnya, sebuah ide yang dikenal sebagai teori partikel. Pada bidang filsafat, Anaxagoras adalah salah satu dari sedikit filsuf awal yang secara eksplisit mengaitkan akal dengan struktur dan fungsi kosmos. Pandangan ini memperkenalkan gagasan bahwa akal dan intelektual memiliki peran utama dalam kosmos, bukan sekedar kekuatan fisik atau material.